timbullah kode 12. Di sini nggak ada bautnya, ikatan kendor. Nggak balik loh, udah macet. Tahan di sini tuh. Tuh, lengket, gancet, macetnya kena. Filternya tersumbat. Oh. Lemnya menyumbat karena terlalu banyak. Bol langsung keluar. Enggak. Pen ini sampai rata tuh. Ini seharusnya timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel saya Alpin Motor. Kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Yamaha Aerox 155 ya. Ini dengan kasus permasalahan mesinnya ngejim macet. Nah, sebelum kita bongkar di bagian mesin, kita lihat dulu ini Aerox tahun berapa. Untuk di bagian plat nomornya wes ini udah putih 2027. Kalau dari bentuk fisiknya ini, kalau Aerox tahun muda ini rasanya tidak mungkin. Jadi ini mungkin udah pernah diperpanjang di bagian kalengnya. 2000 kita lihat tahun berapa keluarannya, kita hitung 2027 turun 5 tahun berarti 2022 turun lagi 5 tahun berarti ini tahun 2017 ya. Tahun 2017 bulan 11 bulan November tahun 2017. Jadi keluaran 2017. Kalau misalkan keluaran 2022 ini rasanya nggak mungkin ya. Ini Aerox tahun 2017. Nah, ini dengan kasus permasalahan di bagian mesin macet. Ya, ini juga sebagian sudah kita buka dan bagian sini. Di bagian radiator, di bagian magnet ini udah kita buka untuk menganalisa apakah macetnya seperti apa. Nih, kita gerak. Tuh. Ya, macet. Dek 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 seperti mentok. Ya. Nah, di sini ini kode 12. Tuh. Di bagian indikator ini kode 12 dan di bagian lampu injeksi ini menyala. Lampu injeksi selalu menyala, melotot. Nah, ini kenapa menjadi kode 12 padahal kita dapat informasi dari yang punya motor sebelumnya. Motor ini tidak ada kode 12, motor normal-normal saja, tidak ada masalah. Nah, kita dapat informasi dari yang punya motor saat dikendarai, motor ini mati, tiba-tiba mati, sek. Ya, makin tidak bertenaga, langsung sek mati. Nah, ya, setelah dikontak lagi, di double starter lagi nyala bentar, mati lagi. Nah, setelah dikontak lagi di double starter sama sekali tidak mau, tidak ada ini, tidak ada pergerakan di bagian sini pun cuma, nah gitu doang. Nah, cuman gitu doang. Jadi yang punya motor dipaksa, yang punya motor double starter terus, sehingga ya saat kondisi mesin macet ngejim, jika selalu di double starter, ditekan double starter, otomatis starternya tidak fungsi ya, tidak fungsi berat yang mengakibatkan ya ke bagian ECU ini menjadi error. Timbullah kode 12, gagal starter. Yang biasa pada umumnya kode 12 yaitu dari bagian soket di bagian sini. Soket yang di bagian ke SMG, ke bagian spool nih. Kabel soket yang warna putih berhubung di sini sudah tidak ada, sudah dilangsungkan tuh kabelnya. Tuh. Tidak ada soketnya, biasanya dari sini. Soket dari sini kode 12 gosong, dan songket yang di bagian SGCU di bagian ECU biasanya gosong juga di bagian sini nih ya. Tapi untuk di bagian kabel untuk sementara ini tidak ada masalah untuk sementara, karena sebelumnya tidak ada masalah sebelum terjadi macet ya. Jadi masuk logika, masuk akal, kondisi mesin macet di double starter terus sehingga terjadilah error, gagal starter. Laporan yang ke bagian ECU gagal starter, timbul kode 12 di bagian indikator kerusakan ya. Nah, sekarang kita buka di bagian mesin ya, kita buka di bagian bodi. Jadi langkah-langkah untuk membongkar di bagian mesin apa saja langkah-langkahnya. Kalau misalkan dibongkar dari sini,
Dibuka box, terus diambil dari head, dilowok ya. Itu agak ribet menurut saya ya, ribet. Jadi kita pisahkan saja di bagian antara mesin dan batangan, kita pisahkan ya, biar lebih leluasa untuk pembongkaran dan untuk pemasangannya, tidak sempit. Oke, langsung saja kita bongkar. Kita buka. Hah? Buka. Oh, buka. Ya, kita buka di bagian boxnya dulu, karena kita mau buka ini nih. Kan aja, jangan di sini. Taruh gitu doang. Ya, jadi kita buka di bagian bodi dulu, box-boxnya. Ini nanti kita pisahkan nih antara batangan dengan bodi. Nah ya, untuk pembukaan box di bagian sini, ini setelah terbuka 1, 2, 3, ini tinggal ditarik doang kayak gini. Terus tinggal lanjut ke belakang. Ini juga bukan kepunyaannya bautnya. Kalau kepunyaannya di sini bukan pakai ini, pakai klip, setrek. Ini mau langsung ke belakang, nopot ini. Tuh, ya. Kalau nyabut ini, di sini ada baut nih satu. Tuh. Oh, nggak ada. Truk, jadi penguncinya kayak gini nih. Tinggal tarik setrek, karena ini sistemnya pengunci doang. Tuh, nggak ada baut di sini. Ini juga boleh buka lagi.
Nah, di sini juga sistemnya mengunci semua tuh di sini. Jadi tidak ada baut lagi. Setelah kena baut ini tinggal tarik, bret. Ya. Nggak ada baut di dalamnya. Sistemnya pengunci semua, klip. Nih, udah tuh. Nah, untuk buka di bagian sini nih ada pengancingnya nih. Tekan, celek, angkat. Oh. Geser, lepas. Gitu. Nah ya teman-teman nih, untuk di bagian silinder kopnya di bagian head ini udah pengeleman tuh, udah pernah dilem, berarti ini pernah dibongkar tuh, ya. Tuh, soalnya di bagian packing headnya ini proses lem, sudah dilem packing head, packing kaleng. Ini sebelum dibongkar, nanti kita semprot-semprot dulu nih di bagian sini karena di sini banyak pasir tuh, kita semprot dulu nanti. Nah selanjutnya kita buka di bagian konektornya. Injektor, TPS, cukup otomatis. Ini tinggal tekan-tekan saja penguncinya. Ini ceklek. Selanjutnya di sini nih ini tuh solenoid. Solenoid PPA. Selanjutnya kunci 8T ya. Kabel coil 8T. Pasang dia urutna. Pasang dia teman. Nah, ini sudah kena, sekarang ini nih. Nah, selanjutnya ke bagian sensor ECT, engine coolant temperature. Ini kabel-kabel sudah lepas, tinggal satu lagi nih yang ke bagian spool. Nah, untuk ke bagian spool di sini ini seharusnya ada soketnya. Nah sekarang kita jelaskan untuk kelebihan dan kekurangan di bagian soket bagian spool yang dilangsungkan kayak gini. Kalau dilangsungkan kayak gini, kekurangannya saat kita mau pisahkan antara bodi mesin dan bodi kerangka, ini harus lepas di bagian kabel potong atau kita lepas di bagian spool ya. Kalau misalkan kekurangannya itu kelebihannya, ya tidak akan gosong di bagian konektornya. Kekurangannya gitu doang kekurangannya. Saat kita mau pisahkan antara bodi mesin dan batangan, ini harus potong atau lepas di bagian spool. Kelebihannya, kalau dilangsungkan kayak gini, ini tidak akan gosong karena nggak ada soketnya. Apa yang gosong? Dengan catatan penyambungannya maksimal, bagus. Ini di bagian sini. Tuh, ini kita buka kabelnya. Ini juga lagi pula terlalu panjang nih kabelnya. Rapi banget nyambungnya nih. Kalau rapih nyambungnya mending ngebuka spool nih.
Jadi di sini yang punya motor ini kepengen divideokan karena yang punya motor ini pulang, jadi mempercayakan 100% ke saya, ke bengkel saya di sini. Jadi kita bongkar mesin ini supaya yang punya motor tahu masalahnya di mana saja, motornya masalah di mana saja nih, ya, supaya tahu. Dan juga yang punya motor juga kenapa pengen divideokan, karena pengen tahu masalahnya di mana. Ini rapi untuk penyambungan di bagian sininya, jadi kita buka sepul aja. Jadi buka. Ya, ini apa dulu ya? Dulu rapi kan Anda pilih. Rupanya. Oh, lu ada Pak. Lu rupanya dulu. Ini kunci 17 nih. Sepul. Nah, ini ribet nih air radiator, buka aja nih. Ini masih ada air radiatornya. Ini kita amankan. Ayo budak tuh. Ban harap. Tunggu enak juga. Ya. Ini lagi si botak gitu. Nek banget mau ngar budak. Arek. Hah? Tot, ganti ban tot, ban harap. Cairan. Cairan ya. Nah ya nih teman-teman nih, Adila. Nah untuk di bagian baut sepul, di sini nggak ada bautnya. Tuh, biar yang punya motor tahu, di sini nggak ada bautnya. Harusnya ada 3 baut. Dan seharusnya di sini pakai kunci L5. Tapi ini sudah menggunakan obeng nih. Ini nih. Tuh, kendor pula, beda kencang. Ya, bautnya ini bukan kepunyaannya, seharusnya di sini pakai kunci L5, kunci L-nya, tapi untuk dratnya drat 10. Tuh, ada 2 biji, seharusnya ada 3 di sini nih, 1. Angin cenetot. Tuh dengtot. Nah, ya. Jadi ini kita amankan di sini. Ini harganya mahal nih. Harganya mahal. Hampir 1 juta kurang lebih kalau yang original. Tuh. Ya. Kalau ada soketnya ini bukanya gampang terakhir. Tapi ini nggak ada soketnya. Udah disatukan, disambung makanya. Ini kita buka di bagian sepul. Nah setelah kayak gini, ini sudah tidak ada yang terkoneksi. Tuh, cabut nih ini. Tes. Dari motor nama ada nggak tahu sih nama.
Nah, setelah kayak gini ini sudah tidak ada yang terkoneksi. Tuh. Dari batangan ke bagian mesin, dari kabel-kabel ini sudah terlepas semuanya tuh. Tidak yang terkoneksi, sok sudah terlepas. Kenapa kita buka sok dari atas? Karena nanti ini yang bawahnya terhalangi oleh knalpot. Kita buka dari atas aja dulu kayak gini semua tuh. Ya. Selanjutnya kita buka di bagian mounting nih. Itu betul. Nah, dari sini nih. Jadi harus buka ini dulu nih. Sayap ini nih. 1. Sebelah sini 1, 2. Tol. Nah, ini juga bautnya kendor nih, teman-teman nih. Tuh, ya bautnya kendor. Nanti untuk pemasangan insya Allah kita rapihkan lagi baut-baut yang enggak ada. Ini kita coba ganti. Kita adakan. Pas. Yes. Ayo tang. Tot, buri angkatlah tot, gering tot. Ya. Baik. Gas. Tinggal maju ke depan, rada ka contoh. Itu. Jadi untuk sebekas-bekasnya supaya menghindari kehilangan nantinya saat pemasangan ini pasang-pasang lagi. Bautnya nih, ini 10, baut 10, kepalanya 10, ini tinggal cabut. Wadah oke. Hah? Awat mau? Jadinya biar jadi kerok lah, kayak dong itu teh ya. Jadi 8 mana? Oh iya, oke. Iya, aku plus kan. Jadi 8 sok mana? Bapaknya. Oh,
Nih ya teman-teman, kita buka, kita lihat permasalahannya di bagian mana. Kok bisa sampai ngejim, sampai macet? Ini permasalahan di mana? Pasti ada penyebabnya ya. Penyebabnya apa nih kira-kira? Nggak mungkin nggak ada penyebabnya, pasti ada penyebabnya. Setiap permasalahan pasti ada penyebabnya. Baut-bautnya tuh. Ini juga ada yang bukan kepunyaannya, baut di bagian sini. Untuk baut di bagian sini, nih, tuh, yang asli bawaannya ini kayak gini semua nih, tuh, kepalanya panjang, tuh, tapi ini, tuh, pendek kepala ininya. Ini bukan kepunyaan, ini pasti keliru di bagian sini. Nanti kita inikan lagi, sesuaikan lagi. Nah ini juga nih kayak 10. Ini seharusnya di sini biasanya kalau nggak salah ini kunci 8. Tapi nggak masalah sih kalau menggunakan ini juga, yang penting kencang lah intinya. Nah, untuk di bagian sini, untuk di bagian sini, untuk termostat juga di sini pakai kunci 8 seharusnya. Ini sudah kunci 10. Oh. Ini seharusnya di sini kunci 8 untuk termostat. Tuh, ini bukan kepunyaannya, pendek pisan tuh. Ya, udah mah pendek, bukan kepunyaannya. Oh. Untuk di bagian packingnya ini masih bagus, packingnya. Packing masih bagus, masih aman packing. Nah untuk di bagian sini, oh ini teman-teman nih, ini tuh. Nih, ini rantai ketangnya kendor nih, tuh. Oh bisa teman-teman lihat, pakai pencahayaan tuh. Tuh, ini dari sini nih, tuh. Tuh. Tuh rantai ketang kendor. Rantai ketang kendor. Nah ini pasti permasalahannya di bagian tonjokan ketang. Apa mungkin tonjokan ketangnya bukan yang original? Nah untuk dari segi fisiknya, melihat dari bentuknya, di sini tonjokan ketangnya kayaknya imitasi. Tuh tonjokan ketangnya udah pernah diganti, bukan yang ori. Dari model bentuknya. Tapi yang semprot lagi kan. Jadi sebelum kita bongkar di bagian boring, ini kita semprot dulu pasirnya nih. Untuk menghindari ada pasir yang masuk ke bagian dalam. Cuman pedra. Nih kita lihat tonjokan keteng.
Tuh ya teman-teman, ini tonjokan ketengnya parah tuh. Ini udah nggak balik loh, udah macet. Loh. Nah ya, tonjokan keteng ini permasalahan utamanya akibat tonjokan keteng hal yang sepele seperti ini. Ini mengakibatkan cahaya. Nah dari hal sepele dari tonjokan keteng ini mengakibatkan kerusakan yang fatal dan akhirnya ini sampai turun mesin kayak gini. Ini akibat ini tonjokan keteng ya. Emang untuk kelemahan motor Yamaha Aerox, Yamaha NMAX dan Yamaha Lexi dan sebagainya, ini kelemahannya di bagian sini salah satunya. Ya, disarankan sekali untuk penggantian di bagian sini ini seharusnya menggunakan yang original. Kemarin juga kita barusan bongkar Yamaha NMAX, ya, belum lama. Ini kasusnya dari sini. Padahal belum lama habis turun mesin, bahkan ganti palepnya segala, klep in dan yang X diganti dua-duanya, 4 semuanya klepnya, dan tonjokan keteng diganti dengan yang original, palep yang original pada bengkok akibat ini. Diganti dengan yang original, kita dapat informasi diganti dengan yang original di bengkel resmi, ya. Nggak lama lagi, kisaran berapa bulan ya, ini sudah ada bermasalah lagi, ada bunyi trok tok tok tok, trok tok tok tok, trok tok 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 tok. Untung langsung ditangani ke sini dan kita ganti tonjokan ketengnya dengan yang original. Alhamdulillah tidak sampai bongkar mesin, cuma diganti ininya. Jadi untuk pesannya, jika teman-teman pengguna Yamaha Aerox, Yamaha NMAX dan Yamaha Lexi dan sejenisnya, ya, jika ada suara di bagian mesin trok tok tok tok, kadang ada kadang tidak, trok tok tok tok, trok tok tok tok, kadang ada kadang tidak ya, bisa teman-teman curigai di bagian tonjokan keteng. Sebelum terjadi parah seperti ini sampai bongkar mesin, rantai keteng kendor dan akhirnya loncat di bagian gigi timing mengakibatkan piston dan palep bentrok ya. Cek di bagian sini ya, ini udah parah nih. Untuk pengecekan ya, yang masih normal pukul-pukul kayak gini nih, tek 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 tek. Kalau misalkan masuk ke dalam, ini keluar ya, dikeluarin pukul-pukul. Kalau masuk ke dalam ujungnya, itu menandakan tonjokan keteng sudah melemah, jadi harus ganti ya. Jangankan diganti dengan yang imitasi, diganti dengan yang original aja kadang-kadang tidak awet. Untuk motor Yamaha NMAX, Lexi dan sebagainya, Aerox ya, kelemahannya di salah satunya di bagian sini. Kelemahan untuk Yamaha 80-90 len ini ya. Nah, lanjut kita buka ini nih. Kepada yang punya motor ya, kita informasikan pertama pusat permasalahan ini dari sini, dari tonjokan keteng yang mengakibatkan motor Anda menjadi bongkar mesin seperti ini. Ini dari ini, tonjokan keteng. Kalau yang ori lumayan harganya hampir 200.000. Lanjut kita buka, kita pisahkan yang rusak. Tuh ya. Untuk dekompresinya. Nah, ini bautnya dan ini ada ringnya. Ringnya juga ini bukan kepunyaannya satu, kepunyaannya hitam semua kayak gini nih. Nah di sini nih ada ring semua, empat-empatnya ada ring. Palu karetnya. Oh ini juga nih teman-teman tuh. Tuh. Ya ini juga nih, sentilan dari sini nih. Oh. Ini juga ada patahan di sini tuh. Tuh. Ya. Lepas. Ini untuk dari patahannya ini sudah lama tuh. Tuh. Mungkin sebelumnya dibongkar di bagian sini jadi dicungkilnya dipaksa, makanya terjadi patah di bagian sini. Terjadi patah. Patah bagian sini.
Oke. Kita pukul. Ini pengelemannya super. Kalau packing yang ori sih di sini nggak mesti harus dilem, seharusnya aktifnya. Tuh. Nah, tuh. Nih teman-teman ya, ini perlu diperhatikan juga. Mungkin sebelumnya ini pernah dibongkar ya. Ini kalau udah kayak gini susah nih teman-teman nih. Tuh. Untuk pemasangan rantai keteng di bagian sini mungkin dari sini juga ini bisa jadi masalah loncat di bagian keteng. Tuh. Seharusnya benjolan di bagian sini, di bagian noken ini timbul seharusnya. Tuh seharusnya timbul. Kalau ini masuk ke dalam, ini kemungkinan akibat si kan ini untuk stop nih, top nih. Ya. Lubang ini ada 2, seharusnya masuk ke bagian sini. Klek, masuk ke bagian sini. Mungkin saat pengencangan belum masuk dia ya, dengan ininya masuk ke sini. Miring kayak gini contohnya nih. Ini dikencangkan. Makanya dia langsung tertekan ke dalam tuh. Tuh di bagian noken as. Ini masuk ke dalam. Kalau udah kayak gini susah ngambilnya nih. Supaya menonjolkan keluar lagi. Tuh, tuh ya. Ini mah parah ini mah. Mungkin saat pembongkarannya ini, aduh. Gimana ini? Tuh. Parah. Ini salah masuk bengkel sebelumnya nih, tuh. Ini sampai masuk ke dalam. Tuh. Di sini patah. Water pump patah. Dan di bagian sininya ini masuk ke dalam. Nanti kita akalin supaya ini bisa keluar. Tuh. Karena ini penting, berperan penting. Ini stop untuk di bagian gigi sintrik. Ini stop untuk di bagian gigi sintrik. Kalau misalkan di sininya stopnya tidak ada, masuk ke dalam, otomatis rata dengan cam, dinding cam. Nanti sekencang-kencangnya pengencangan di bagian baut di bagian sini, ya, kena tekanan tinggi, putaran tinggi dia akan robah, muter. Jadi dia bergerak bebas, dia nggak ada stopnya. Ini parah nih. Ini kasih top, gedung top ya. Ini kita bongkar di bagian sini, ini untuk palemnya tuh. Mudah-mudahan nggak bengkok nih. Coba di netralkan. Sekarang kita buka di bagian boring. Tuh. Atau ini alamat tuh, teman-teman tuh. Tuh. Pistonnya lengket, gancet, macet. Boringnya kena. Parah boringnya. Tuh macet. Oh. Macet. Ininya juga tidak gerak. Jangan-jangan di bagian setangnya bengkok lagi. Kalau bengkok mau tidak mau harus overhaul. Ini macet tuh. Ini seharusnya gerak ke atas ke bawah, ini enggak. Ini parah nih macet. Nanti kita lihat di bagian setangnya kenapa enggak. Ini jangan-jangan nggak ada olinya ini motor. Ini pasti nggak ada olinya nih, soalnya di bagian pistonnya juga tuh hancur, baret. Bukan di bagian oli, kita lihat. Kayak mana sih? Kunci 14, 15, 14, 15 ya. Ini oli. Kunci itu touring. Ini kita lihat olinya.
oli ini ada segini. Tuh, oli ada. Tapi kenapa ini bisa macet di bagian sini? Pasti ada penyebab masalahnya. Seharusnya oli segini, ya, oli segini tidak akan terjadi macet di bagian piston, di bagian boring. Nggak akan macet, berarti ada masalah nih. Apa mungkin di bagian sirkulasi olinya terganggu, jadi oli tidak naik ke bagian head dan tidak menyirami ke bagian sini, ke bagian piston. Coba kita lihat di bagian filter olinya. Filter olinya, pentil ya. Cairan. Ayo. Mau usah. Kayak dua dong. Asal pakai dua. Yuk. Itu motor tuh. Baru. Ini motor 5.000 mah. Tapi buat tadi kan. Kurang dari kaki bodi. Nih teman-teman nih, ya. Ini masalahnya dari sini. Tuh, untuk di bagian filter oli, walaupun Anda ganti di bagian oli rutin beberapa kali diganti oli, kalau misalkan dari sini, dari saringan oli ini tersumbat seperti ini, nih, tuh tersumbat. Percuma Anda turun mesin beberapa kali. Misalkan nih sekarang turun mesin, ganti piston, ganti boring satu set, ya. Kalau misalkan di sininya tidak dibersihkan, percuma. Piston tidak akan tersirami oleh oli dan di bagian head tidak akan terlumasi oleh oli. Seharusnya terlumasi oleh oli karena di bagian sini tersumbat. Ya tuh, kotor sekali, banyak kotoran. Tuh, filternya tersumbat. Oh, ada tuh. Ini akibatnya ini sampai macet di bagian piston. Ya mungkin sebelumnya habis bongkar mesin di bagian sininya ini tidak dibersihkan. Jadi wajib sekali untuk setiap pembongkaran mesin filter oli ini dibersihkan. Jangankan bongkar mesin, ya ganti oli aja. Ya misalkan 2 kali 3 kali ganti oli, wajib buka filter di bagian sini karena ini saringan. Kalau sampai tersumbat kayak gini resikonya fatal. Tuh. Ini mah yakin oli nggak akan naik, nggak akan bersirkulasi ke bagian boring dan ke bagian head. Ini masalahnya Pak nih yang punya motor. Kita informasikan ini masalahnya nih. Tonjokan keteng pertama, yang kedua ini. Dan yang ketiga untuk di bagian noken as, untuk pemasangannya salah teknik sehingga di bagian pinnya masuk ke bagian dalam. Oh. Ya. Ini kita buka di bagian pistonnya. Ini mudah-mudahan nggak kena di bagian setangnya. Kalau misalnya setangnya kena, mau tidak mau harus overhaul, buka di bagian setang, ganti setang. Kita buka pistonnya nih. Ini pengancinya kita buka. Macet.
Nah, untuk pembukaan di bagian ini kita coba diakalin supaya tidak merusak ke bagian setang. Kalau dipukul-pukul mukanya bisa jadi ke bagian setang nantinya rusak. Setangnya akan bengkok. Ya. Jadi kita gunakan kleker. Pin sebelah sana dilepas. Pasang ini. Kocel nih. Kocel. Sudah. Pakai cakram kan. Karena kalau gel bintang kan. Ini tuh. Bikin aja kita. Keng pasang magnet tak keng caklam tidak magnet keng. Masukkan mbak. Pelan ya. Beneran lagi. Hah? Beneran dulu. Beneran. Terus. Cuma sabun aja gini aja, perlu digancorin aja. Pakai kunci L. Belum ke. Nah, itu. Sakit. Gimana? Coba sok ya, pakai kunci L nak. Mana? Ah. Ini dia. Pakai lu gepeng. Lukpen. Oh iya. Ya, pegang deh. Kita pakai kunci juga. Cabut ya kunci.
Coba. Tuh, macet. Nah. Tuh ya, ini macet nih teman-teman nih. Kena tuh setengah. Ini mudah-mudahan setangnya nggak kena. Ini setang masih aman. Tapi lihat bengkok apa enggak nih. Masih aman, nggak bengkok, cuman di sini nih. Jadi besi di bagian pen, di bagian piston, di bagian seher, ini ada yang tertinggal di bagian sini. Jadi kalau misalkan menggunakan pin yang baru, ini pasti nggak akan masuk. Jadi kita sedikit butuh amplas di bagian sini, di amplas, kalau nggak di tuner, supaya pen baru ini masuk nanti. Ya. Nah di sini permasalahannya nih. Ini boring harus ganti satu paket. Berikut seher karena baret parah. Nanti kita konfirmasi kepada yang punya motor mau ditanam boring, mau diganti dengan yang ori. Tapi disarankan untuk yang full dihasil kayak gini, ini seharusnya diganti dengan yang original. Satu paket ini di bagian packing head. Packing head tuh ya. Di bagian packing head di sini disarankan diganti kalau untuk yang menggunakan air radiator coolant. Ini harus diganti seharusnya. Setiap pembongkaran di bagian sini wajib ganti ini packing. Seharusnya. Nah, untuk pengelemannya juga nih. Ini perlu dijadikan catatan nih untuk pengeleman di bagian sini ini. Kenapa di sini dilarang dilem kalau menggunakan packing yang ori? Karena kayak gini nih, tuh menyumbat ke bagian water jacketnya, lemnya menyumbat karena terlalu banyak. Boleh menggunakan lem tapi jangan terlalu banyak, tipis-tipis aja. Kalau banyak kayak gini ini tuh tersumbat, tuh menutupi di bagian water jacketnya. Kalau menutupi kayak gini, nanti resikonya overhead panas karena coolant tidak bersirkulasi dengan maksimal. Ya, buka di bagian ini, Kang. Kunci. Kalau 8 pena. Oke. Ketok lah macam ini. Ini kita ketok dulu. Ini untuk di bagian solenoid di bagian sini, di bagian PPE nih. Ini harus diamankan bagian solenoidnya, takut hilang. Kalau hilang nanti PPE-nya tidak berfungsi. Ini lagi. Ini di bagian sininya, di bagian PPI-nya ini. Ininya kencang nih teman-teman. Yang ini terlalu kencang ke dalam klepnya. Ini ada celah tuh, tapi yang ini nggak ada. Ini padahal posisi netral. Yang keterusan lagi yang bukan. Apa Nas? Siapa Kim? Apa Supra? Bernal? Lem? Seorang anu kita di depan. Kau dapat bis kan? Tapi doang masuk bayar betis jadi
Ada di mana? Hah? Orang. Sorangannya. Benar sih. Udah main cekrot sampai doang itu. Oh, ini belum tidur. Nah, ngomong mana? Waduh. Lu kendoran lagi. Stop kendoran. Ini biasanya macet di sini. Pakai aja. Pakai tongsi. Ini seharusnya untuk motor Yamaha seharusnya di sini nih. Seharusnya makasih lubang di sini nih. Supaya nanti proses pembukaan di bagian pin dipukul dari sini. Kalau ini mah susah nih. Mending kalau di sininya ada lubangnya, pakai mur. Biasanya kalau jenis motor Honda ada mur di sini, ada lubang baut. Jadi masukin baut, tarik. Kalau ini nggak ada. Tuh. Cantik. Emang kalau yang ada PPE-nya agak keras biasanya. Karena ini selalu menekan nih. Kalau bisa untuk pelepasan di bagian sini karena ini PPE-nya neken nih. Tuh, ya. Ini lepas dulu di bagian noken. Kalau lepas di bagian noken ini akan ringan. Ini pemukulan di bagian sini jangan ke bagian durasi atau ke bagian lipnya. Nanti lip dan durasinya rusak. Nah, pukulnya di sini nih, tuh. Nih bagian sini, kalau enggak di sini, jangan ke lip atau ke bagian durasi. Kalau kayak gini kan ini tidak menekan tuh di bagian PPE-nya. Baru kita bisa cabut dari sini. Kalau ke tanah. Cabut Samet. Cabut. Oke. Ayo. Oh. Nah, kena nih. Untuk di bagian rollernya, di bagian bearing rocker arm, nih aman. Di bagian PPE juga aman. Ini di bagian ini moros tadi. Moros ke mana? Nah ini juga moros, gue bensin amat. Gimana tanu nuros nu eknya? Ini yang ek kita kasih bensin. Ini kondisi tidak menekan semua nih, palep in maupun yang ek. Ini seharusnya saat kita masukin bensin kayak gini, ini nggak keluar, nggak keluar bensin. Ini keluar langsung keluar, nggak ini, tuh bocor. Berarti ini pasti bengkok karena di bagian rantai ketengnya juga kendor tadi. Ini pasti yakin bengkok. Tuh yang in juga bocor. Ini bengkok semua ini. Ini buka, ya. Kalau helm tuh. Ini kayak aki loh. Aki motoran. Iya. SDF, pakai Tekno. Bu kosong. Kayaknya buka bit. Buka di bagian palep. Bukan. Lagi angin, angin.
Kalau pada bareng kopi dia gitunya. Nih. Kayak gini ya. Oh, hiji namanya. Itu. Oh, ada. Kira ini yang nggak ada satu, ada nih. Sekarang kita lihat yang in. Nih ya. Ini mudah-mudahan klepnya nggak bengkok. Karena untuk dari ininya, dari bentuk ininya tuh. Nanti kita cek lagi, mudah-mudahan nggak bengkok di bagian sini. Cuman yang bikin moros ya, kayaknya nih tuh. Tuh, bisa teman-teman lihat di bagian payung klep dan di bagian settingan klep. Tuh ya. Ini lem. Ini lem tuh. Ada tuh. Ini lem yang mengganjal ke bagian settingan klep dan ke bagian payung klep. Sehingga kepresisian di bagian settingan klep dan payung klep ini terganggu, boros, mengganjal ke bagian sini. Maka terjadilah bocor kompresi. Tuh. Ya. Ini banyak kejanggalan sekali di motor ini. Tuh ya, lemnya mengganjal. Ini terlalu banyak proses pengeleman di bagian sini. Terlalu banyak proses pengeleman. Kalau kita lihat dari seal klepnya juga pakai punya Honda. Emang sama punya Honda. Tapi ini seal klepnya yang imitasi. Tuh, seal klepnya. Untuk pembongkaran di bagian sini, penyakiran di bagian sini wajib untuk ganti seal klep. Tuh ya. Tuh. Ini imitasi seal klepnya. Double pair. Kalau yang ori untuk motor Honda ini tinggal double pair. Tapi ada juga yang double pair. Tapi ini dari bentuknya KW. Gimana pengen ya? Nah, oli top one kan nak. Pugu. Yang pakai top one HD, numetik ya tadi pakai Yamaha HD. Kayaknya pakai top one itu teh ya. Itu Honda. Nya Vario. Honda terus. Eta mah top one mah ada pakai Honda pakai Yamaha, bisa kandek makin Yamaha BHD aya tuh Yamaha ge. Di jero. Ini rasionya Gardan tan koneng tan leutik. Yuk, nyata lah. Cek bos klep. Tutup dari sini. Tarik, kalau bunyi plung bos klep masih bagus. Masih bagus. Yang ini masih bagus. Yang egg masih bagus. Bos klep masih aman. Lem sampai nggak ganjel ke dia. Tuh, lobatin masang lem. Nyocokan karena water jacket, nyocokan karena klep moros tersumbat tuh. Water jacketnya, lemnya ini klepnya terganjal juga. Nih, untuk mengakalin ini nih, yang sulit banget mah, sulit nih ngakalinnya. Pen ini sampai rata tuh, ini seharusnya timbul sekitaran setengah senti lah, beberapa mili, 3 mili, kurang lebih harus muncul timbul. Kalau ini rata, gimana mau menguncinya ke bagian gigi sintrik? Tuh. Gimana mau menguncinya ke bagian gigi sintrik? Ini muter bebas tuh, nggak ada mengunci. Tuh. Ini resikonya fatal, bahaya resikonya. Ini harus timbul. Tuh, nanti kalau nggak timbul, titik topnya nanti robah, goyang. Tuh, goyang nantinya. Ini gimana caranya? Harus kena. Kalau nggak kena, mau tidak mau ganti di bagian noken as. Satu paket, nggak murah, mahal harganya. Nanti gimana caranya? Kita akalin lah, mudah-mudahan kena, mudah-mudahan. Tapi kalau nggak kena, mau nggak mau ganti satu paket. Nah, ini rata tuh, rata. Ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalannya.
Yang pertama wajib yang harus diganti boring. Satu paket sama pistonnya, ini macet. Tuh. Tonjokan keteng lebih parah. Klep masih 50-50, nanti kita cek klep. Noken as masih 50-50. Kita kalau bisa ininya dilepas, nggak diganti, kalau nggak bisa harus diganti. Di bagian packing, ini seharusnya wajib ganti packing head. Kalau packing boringnya nggak usah, ini aja packing head. Nah, untuk di bagian baut-baut, lebih jelasnya untuk baut di bagian sepul yang nggak ada satu dan juga menggunakan obeng, itu harus diganti. Ya. Baiklah, nanti kita konfirmasi ke yang punya motor. Ini yang punya motor harus datang. Ini mau nggak mau harus datang untuk dijelaskan masalah kendaraannya, di mana saja masalahnya, supaya lebih jelas nantinya untuk memperbaikinya maunya kayak gimana. Kalau dari video saya kira kurang begitu jelas kalau untuk kondisi seperti ini, karena banyak penjangkalan sekali ya di motor ini, ya harus diperbaiki. Ya, baiklah, mungkin video yang cukup sampai di sini dulu. Ya, video yang cukup sampai di sini. Nanti kita konfirmasi ke yang punya motor. Ini tidak bisa lanjut dulu, kita harus konfirmasi ke yang punya motor. Jangan asal ganti-ganti aja, harus sesuai persetujuan dari yang punya motor, maunya kayak gimana, mau ditangani secara maksimal atau mau diakalin-akalin. Ya, yang bisa diakalin nanti diakalin. Kalau mau sistem pengakalan, ya, kalau mau minimalisir biaya nanti kita akalin, yang masih bisa digunakan kita gunakan. Tapi kalau yang seharusnya diganti, harus diganti, tidak bisa diakalin. Seperti tonjokan keteng, nih nggak bisa diakalin, mau nggak mau harus diganti. Kalau dilangsungkan nanti resikonya bahaya kalau dimatikan. Ya, baiklah, mungkin video sampai di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Sebagai manusia biasa ada sisi kelebihan dan ada kekurangannya, mohon dimaklumi, mohon dimengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam juga Honda Beat ini belum dipasang, belum dirakit sama Pino di bagian dalam kelistrikannya.